Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Ya, hari Ahad pagi di sini gua ingin news update ringan amatiran. Ada beberapa kabar terkait dengan Manchester United. Mungkin ada sedikit rumor. Langsung aja kabar pertama dari proses penjualan Manchester United. Dikabarkan ini tawaran-tawaran baru untuk Manchester United diharapkan akan masuk di beberapa pekan ke depan. Penjualan dari Manchester United sendiri ini diharapkan juga akan datang ya, tawarannya setidaknya 4 miliar US dollar yang mungkin akan datang dari calon pembeli yang berasal dari Amerika Serikat, dari Timur Tengah, dan juga dari Asia. Glazer sekarang ini sangat sibuk dengan kegiatan marketing tentang penjualan klub. Avram Glazer telah terbang ke Qatar, di mana dia katakan telah menemui beberapa calon pembeli di beberapa meetings ya. Sudah ada Ineos, pihak pertama dari Sir Jim Ratcliffe yang secara resmi sudah mengajukan penawaran. Hanya saja kabarnya angkanya ini di bawah dari apa yang diharapkan oleh Glazer. Namun sampai dengan saat ini belum ada tawaran baru dari pihak lain. Bahkan kabar terakhir gue sempat baca juga Glazer ini sepertinya masih belum ada kemungkinan lain, maksud gue, selain menjual klub secara utuh, bisa juga menerima investor-investor baru secara minor, secara kecil, yang tentunya diharapkan bisa menambah kekuatan finansial dari Manchester United. Kenapa? Ya, hutang dari Glazer semakin tinggi, sementara kebutuhan klub juga semakin tinggi. Yang paling terbesar tentu saja ada dua hal, yaitu nomor satu, ya, perbaikan stadion Manchester United. Ada dua pilihan, apakah akan mengekspan Old Trafford atau bahkan membuat stadion yang baru. Nomor dua tentu saja fasilitas-fasilitas, termasuk juga fasilitas latihan dari Manchester United di Carrington yang harus ditingkatkan lagi. Yang ini tentu saja keputusan utama kenapa Glazer mengambil langkah strategik ya, salah satunya yaitu menjual Manchester United. Kita nantikan saja, ini sudah hampir memasuki pekan pertama dari Februari. Ada kabar diharapkan paling tidak sampai dengan tengah Februari ya. Kabar selanjutnya, Erik ten Hag dikabarkan ini siap untuk membuat atau memberikan ruangan baru untuk para pemain baru ya, dengan menjual Harry Maguire, Anthony Martial, Scott McTominay, Alex Telles, Eric Bailly, dan juga Donny van de Beek musim panas ini. Ini menurut gue masih rumor. Ada dua hal. Nomor satu adalah ya, banyaknya pemain yang akan dilepas ini tentu saja kan tidak mudah, karena pemain-pemain ini masih terikat kontrak dengan Manchester United. Artinya apa? Artinya tidak bisa dilepas secara gratisan dong, harus ada yang membeli. Nah, ini kan juga tidak mungkin dilepas begitu saja tanpa ada yang membeli, dan proses membeli ini kan ada negosiasi, apakah harganya pas, apakah ada persetujuan dan lain-lain. Jadi menurut gua ya ini masih simpang siur. Tentu saja ada beberapa nama yang memang secara ringan amatiran kalau gua asumsi besar kemungkinan akan berusaha untuk dijual oleh Manchester United. Sebut saja Alex Telles ya, dan juga Eric Bailly, dua pemain yang saat ini statusnya pinjaman di klub masing-masing, yang proyeksinya sepertinya memang akan dilepas. Bagaimana pemain seperti Harry Maguire, Anthony Martial, Scott McTominay, dan juga Donny van de Beek bisa saja terjadi, tapi tentu saja dengan proses yang berbeda dengan Alex Telles dan juga Eric Bailly. Itu menurut gua sih ya. Lalu nomor 2, pemain-pemain ini dilepas, siapa yang akan diganti? Karena setidaknya kalau dari jumlah pemain ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka harus juga mengincar 6 pemain yang menurut gua sekali lagi faktornya juga agak kompleks. Ada faktor dana ya kan, lalu juga siapa pemain yang diincar dan lain-lain. Cuman secara keseluruhan mengenai pemain yang akan didatangkan, asumsi gua ringan amatiran ya,
yang akan jadi prioritas adalah lini depan dan juga lini tengah. Masih terkait dengan pemain yang akan dilepas, dikabarkan West Ham ini sangat tertarik dengan Scott McTominay kalau Declan Rice meninggalkan di musim panas nanti. Everton, Fulham, Aston Villa juga dikabarkan tertarik untuk mendatangkan Scott McTominay, pemain yang memang juga punya pengalaman di Liga Inggris. Ya, bisa saja terjadi karena seperti gue katakan, kalau Manchester United akan berusaha untuk memperkuat lini tengahnya, ini perkiraan gua, sehingga kalaupun demikian besar juga kemungkinan Manchester United akan melepas satu ataupun dua pemain di lini tengah. Apakah Scott McTominay salah satunya? Nah, kita nantikan saja. Lalu juga tentang Anthony Martial yang dikabarkan ini belum meyakinkan Erik ten Hag kalau dia merupakan striker yang akan memimpin lini depan Manchester United. Oleh karena itulah nampaknya akan berusaha untuk dijual ya di musim panas. Apalagi kalau apalagi kalau mereka memutuskan akan mereintegrasi lagi Mason Greenwood ke dalam skuad Manchester United. Gue tidak berpikir demikian. Artinya nomor 2 dulu, faktor nomor 2 artinya reintegrasi Mason Greenwood. Kalaupun seandainya itu yang diambil oleh Manchester United, prosesnya nampaknya akan panjang. Paling tidak dari dua sisi ya, teknis dan juga non teknis. Dari sisi teknis tentu saja dia harus mengejar ketertinggalannya hampir 2 musim, mungkin 1 musim lebih tidak terlibat di situasi sepak bola. Nomor 2 ya situasi mental psikologis, karena bisa dibayangkan akan mendapatkan banyak banyak hal lah kalau dia kembali lagi, apalagi dalam waktu singkat ini ke Manchester United. Lalu tentang Martial, ya gue sepakat, sebenarnya ketika dia dimainkan dia bisa memberikan peran yang mungkin diharapkan oleh Erik ten Hag, baik itu mencetak gol maupun juga perannya dalam melakukan pressing. Contohnya ya, Erik ten Hag mengakui hal tersebut ketika menghadapi Manchester City, salah satu contohnya juga, dimana perannya cukup bagus. Hanya saja masalah kebugaran ini dari Anthony Martial. Dan ini kan sangat mengkhawatirkan. Kalau kita melihat Manchester United musim depan akan berlaga di 4 kompetisi dengan target yang lebih tinggi, ya ketersediaan pemain selama 1 musim ini sangat penting. Kalau seandainya pemain tidak bisa tersedia dalam jangka waktu yang panjang, ini kan tentu saja tidak bagus, bahkan bisa jadi merugikan ya Manchester United itu sendiri. Itu menurut gua dengan amatiran. Dikabarkan Manchester United dan juga banyak tim Eropa lain ini menyaksikan pemain Boca Juniors Matteo Retegui secara dekat dan menunjukkan minat yang sangat besar. Pemain berusia 23 tahun ini, jujur gue nggak tahu ya, gue juga tidak memperhatikan Liga Argentina, tapi ternyata dia sekarang bermain di Tigre. Pemain 23 tahun ini adalah seorang penyerang. Wow, 23 tahun. Ya, cukup ya muda tapi menuju usia keemasan. Ya, kita lihat saja apakah kabar ini betul. Sejauh ini masih rumor, dan dirumorkan juga Manchester United mempertimbangkan Ansu Fati di musim panas ini kalau dia tidak bisa tergaransi menjadi starter di Barcelona. Menurut gua ini rumor. Sempat beberapa musim yang lalu Ansu Fati juga dikaitkan dengan Manchester United, tapi biaya transfer yang cukup tinggi, dan menurut gue ini juga akan menjadi penghalang. Di samping nampaknya Manchester United akan, menurut gue sih ya, akan mencari tipe striker atau tipe pemain depan yang berbeda sih. Dan kabar dari Mason Greenwood ini juga dirumorkan akan mempertimbangkan pindah ke Cina. Dan mengakhiri kontraknya dengan Manchester United. Pemain 21 tahun ini dikabarkan tidak happy ketika klub ini tidak mendukung dia di masa-masa yang kemarin ini ya. Ini bisa saja terjadi, dan menurut gue seperti beberapa video gue katakan, untuk kembali ke Manchester United ya, dengan situasi Manchester saat ini, Manchester United yang sangat kondusif ya kan, lalu juga menjadi sorotan dari mana-mana secara global pemain Manchester United, dan kasus yang kemarin menimpa dia walaupun secara hukum diputuskan tidak ada, ini kan akan menimbulkan kontroversi karena buktinya juga sudah tersebar, sehingga
dari sisi mental dan psikologis akan sangat sulit. Ada beberapa artikel, beberapa pembicaraan di YouTube juga kurang lebih memberikan pendapat demikian, sehingga salah satu solusinya bagi pemain yang masih muda ini untuk bisa kembali ke sepak bola adalah mungkin dengan pindah ke kompetisi ya, ataupun juga klub yang tidak menjadi sorotan yang besar menurut gue, sehingga paling tidak karirnya dia bisa perlahan kembali lagi. Itu sih kalau yang gue simpulkan dari beberapa artikel dan juga beberapa pembicaraan mungkin di YouTube ya terkait dengan masa depan Mason Greenwood. Tapi kita lihat saja, sekarang Manchester United masih melakukan proses secara internal untuk memberikan keputusan lebih lanjut terkait dengan Mason Greenwood. Kabar lainnya tentang Casemiro ini, Manchester United kalau seandainya melakukan banding ya dan gagal, bisa jadi absennya meningkat nih, jadi 4 pertandingan. Wow. Bahkan kabarnya kalau 4 pertandingan maka ya akan lebih panjang lagi, karena kan sekarang dengan kondisi normal 3, berarti Leeds 2 kali absen dan juga menghadapi Leicester. Tapi kalau bandingnya gagal ya akan tambah 1 pertandingan lagi ya. Ini situasi yang tidak menguntungkan sih sebenarnya. Tapi kalau seandainya mereka punya bukti yang sangat kuat dan yakin, ya mungkin bisa dicoba ya, karena Casemiro juga merupakan pemain sentral dan juga vital bagi lini tengah Manchester United. Kabar terakhir terkait dengan Mason Greenwood masih dikabarkan pemain-pemain bintang Manchester United tidak menginginkan Greenwood di dressing room lagi musim ini, karena mereka khawatir akan mengganggu progres yang sekarang sedang berjalan. Ya, ini bisa saja dan nampaknya pun akan demikian. Artinya besar kemungkinan Manchester United, menurut gua sih ringan amatiran, tidak akan memberikan komentar lebih lanjut ya, tanggapan ataupun hasil dari proses internalnya sebelum musim ini berakhir sih menurut gua ringan amatiran, karena Manchester United nampaknya tidak ingin mengganggu ya hal-hal terkait dengan performa Manchester United saat ini yang memang sedang sangat luar biasa banget. Jadi nampaknya hal-hal seperti ini akan berusaha untuk diredam sehingga konsentrasi sekali lagi tim dan juga skuad ini bisa full ke permainan di atas lapangan yang memang sekarang sudah menurut gue banyak tantangannya bagi Erik ten Hag, paling tidak secara teknis ya. Eriksen absen, McTominay absen, beberapa pemain juga absen, Anthony Martial juga absen, lini depan tidak punya banyak pilihan, ditambah lagi Casemiro ada suspend ya kan. Kalau mungkin seandainya ada yang berpikiran ya lini depan tipis kenapa tidak ya nggak bisa semudah itu, karena ada proses mungkin reintegrasi juga yang rumit ya kan. Ini bukan robot yang dimasukkan ke dalam tim, ini kan juga manusia digabungkan dengan manusia yang lainnya, tentu saja juga punya ide, pikiran dan juga perasaan masing-masing kan. Jadi menurut gue tidak akan terjadi ya keputusan dari Manchester United apapun itu yang disampaikan sebelum musim berakhir. Ini asumsi gua sekali lagi. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.